Mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duli Cantika, BP 19214. Sebagai moderator, baiklah, anggota pemakalah kami yaitu Afrizenda Mulia, Reza Melani, Lerdatul Gana, Duli Cantika, Tiara Amalia. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi yaitu tentang pembelajaran saintik. Baiklah, pada pemateri pertama yaitu kepada Reza Mailani. Kepada Reza kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Mailani, NIM 19292, akan membacakan materi pertama. Latar belakang dari materi pertama atau pendekatan saintik ini ialah di mana dalam mengajarkan IPA itu bukan hanya mengandalkan mengajar saja dengan tradisional, tapi diyakini dengan ceramah saja atau dapat mengajukan siswa perlu keterampilan guru dalam memvariasikan berbagai model pendekatan agar dapat melayani dan mengantarkan siswa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi selama dalam pembelajaran materi. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintik ini ialah pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan, di mana pendekatan saintik itu disebut juga dengan metode ilmiah, dan pada umumnya memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Lanjut, P. Kemudian menurut Hasan, pada 2014, halaman 38, pendekatan saintik ialah proses pendekatan yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik mengontrol konsep hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati. Kemudian merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik menganalisis data, menarik kesimpulan, dan juga mengkomunikasikan konsep hukum atau prinsip yang ditemukan. Kemudian kita masuk kepada materi pertama, yaitu definisi dari pendekatan saintik itu. Pendekatan saintik itu ialah pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan, di mana pendekatan saintik ini juga disebut dengan metode ilmiah, yang pada umumnya memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasinya. Menurut Kemendikbud tahun 2014 halaman 9. Selanjutnya ialah menurut Hosan pada 2014 halaman 34. Menyatakan bahwasanya pendekatan saintik ialah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik serta aktif mengkonstruk konsep atau prinsip melalui tahapan-tahapan untuk mengamati, kemudian merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, dan juga menyimpulkan dari data dengan berbagai teknik. Selanjutnya ialah pendekatan saintik ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada siswa dengan mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah. Bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak tergantung pada informasi dari guru saja. Karena proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintik itu mengarahkan peserta didik untuk mampu merumuskan masalah, tetapi juga menyelesaikan masalah dengan menjawab saja. Proses pembelajaran diharapkan untuk melatih berpikir analisis. Pendekatan saintik ini juga disebut dengan pendekatan. Pendekatan adalah konsep dasar yang memadai, menginspirasi, atau menguatkan. Di mana pendekatan ini sering disamakan dengan metode, padahal itu berbeda. Oleh karena itu, pendekatan ilmiah dalam pembelajaran saintik ini tidak hanya berfokus pada mengembangkan kompetensi peserta didik dalam melakukan observasi atau eksperimen,
Namun bagaimana pengetahuan dan keterampilan itu dikembangkan sebagai untuk mendukung aktivitas kreatif dalam berinovasi. Itulah materi pertama, saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang langkah-langkah pendekatan saintifik. Yaitu 1, mengamati. Merupakan landasan untuk melakukan kegiatan menanya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 2, yaitu menanya. Dengan membaca sekilas uraian materi dan melakukan pengamatan berdasarkan sumber belajarnya, peserta didik selanjutnya dapat mengembangkan sejumlah pertanyaan sebagai langkah awal bagian inti pembelajaran. Selanjutnya yaitu mencoba. Hasil kegiatan menanya merupakan landasan untuk melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi. Keempat itu mengkomunikasikan. Untuk memulai langkah ini, guru perlu memberikan acuan seperlunya tentang tata cara berdiskusi dalam langkah ini peserta didik secara kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pemateri selanjutnya yaitu kepada Wirda Trujana. Kepada Wirda, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator, dan saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu penerapan model pendekatan saintifik di pembelajaran. Yaitu C, penerapan model pendekatan saintifik di pembelajaran. Pembelajaran melalui pendekatan saintifik, konsep pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang menuntut siswa beraktivitas sebagai seorang ahli sains. Dalam praktiknya, siswa diharuskan melakukan serangkaian aktivitas layaknya langkah-langkah dalam metode ilmiah. Serangkaian aktivitas yang dimaksud meliputi yang pertama, merumuskan masalah, yang kedua, mengajukan hipotesis, yang ketiga, mengumpulkan data, yang keempat, mengolah dan menganalisa data, dan yang kelima, membuat kesimpulan. Demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi keempat yaitu kepada Tiara. Kepada Tiara dipersilahkan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pendekatan saintifik. Dengan karakteristik yang terdapat dalam langkah-langkah pembelajarannya, pendekatan ini memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memadu siswa untuk memecahkan masalah melalui kegiatan perencanaan yang matang, pengumpulan data, analisis untuk menghasilkan kesimpulan. Yang kedua, menuntun siswa berpikir sistematis, kritis, kreatif, dan melakukan aktivitas penelitian. Yang ketiga, membina kepekaan siswa terhadap problematika yang terjadi di lingkungannya. Yang keempat, membiasakan siswa menanggung pembelajaran. Yang kelima, membina kemampuan siswa dalam berargumentasi. Dan terakhir, membangunkan karakter siswa. Selanjutnya, kekurangan atau kelemahan pendekatan saintifik antara lainnya adalah yang pertama yaitu dapat menghambat laju pembelajaran yang menyita waktu. Yang kedua, kegagalan dan kesalahan dalam melakukan eksperimen akan berakibat kepada kesalahan penyimpulan. Dan yang terakhir, apabila terdapat siswa yang kurang berminat dalam materi yang dipelajari, dapat menyebabkan pembelajaran menjadi tidak efektif. Dalam menyikapi ini, beberapa mungkin ditemui dalam penerapan pendekatan saintifik di atas. Tentu saja guru harus selalu berupaya dalam meminimalisirnya. Misalnya untuk menghindari kesalahan penyimpulan,
Guru perlu memantau sekaligus memberikan bantuan selama proses pembelajaran. Sedangkan untuk antisipasi pembelajaran waktu yang menyita, dapat menarik minat siswa. Guru perlu melakukan persiapan matang termasuk dari segi bahan ajar yang memenuhi kriteria praktis dan efektif. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat. Selanjutnya materi kelima, yaitu yang akan disampaikan oleh Afri Zenda Mulia. Kepada Afri Zenda, kami persilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya Afri Zenda Mulia. Peran guru dalam metode saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik aktif mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip proses pembelajaran yang berbasis pendekatan ilmiah yang harus dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan ilmiah. Peran penting guru diawali saat merancang pembelajaran dengan baik, antara lain itu dengan merumuskan indikator, menentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar, menentukan langkah-langkah pembelajaran sampai dengan merancang teknik dan instrumen penilaian. Sedangkan peran peserta didik dalam pembelajaran saintifik adalah melakukan aktivitas secara aktif melalui pengamatan dan mengajukan pertanyaan secara kritis. Selanjutnya, peserta didik mengumpulkan informasi serta menyajikan dan mengomunikasikan informasi. Peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran saintifik itu yang pertama, boleh PPT-nya untuk yang pertama, itu mengamati. Dan mengamati ini guru dalam mengamati ini itu guru menyediakan fenomena yang akan diamati peserta didik atau mengarahkan peserta didik untuk mengamati fenomena yang sudah disiapkan. Fenomena tersebut diperoleh dari buku, internet, maupun dari alam sekitar. Sedangkan peserta didik melakukan pengamatan terhadap fenomena dalam berbagai bentuk, misalkan seperti teks, gambar, suara, animasi, video, maupun fenomena alam sekitarnya. Nah, pada tahapan ini, guru membantu peserta didik untuk menemukan, menginvestasi apa saja yang ingin atau yang perlu diketahui sehingga dapat melakukan atau menciptakan sesuatu. Yang kedua, perannya itu menanya. Pada tahapan ini, guru membantu peserta didik merumuskan pertanyaan yang berdasarkan daftar hal-hal yang ingin diketahui agar dapat melakukan atau menciptakan sesuatu. Dalam banyak kasus, yaitu peserta didik mengalami kesulitan untuk mengemukakan pertanyaan. Dan yang ketiga, yaitu peran yang ketiga itu bisa mengumpulkan informasi. Pada tahapan ini, guru membantu peserta didik untuk merencanakan dan memperoleh data atau informasi untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Guru dapat memberikan petunjuk di mana data atau informasi tersebut dapat diperoleh. Dan yang selanjutnya, yaitu peran guru dan siswa itu mengolah informasi. Tahap ini, guru membantu peserta didik menggunakan data atau informasi untuk menjawab pertanyaan atau untuk menarik kesimpulan. Guru memberikan bentuk atau contoh cara menggunakan data atau informasi. Guru mengarahkan agar informasi yang diperoleh dituangkan dalam bentuk paparan, esai, poster, infografis, atau bentuk lain yang sesuai dengan bimbingan yang diberikan oleh guru. Semacam ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dan proses hasil pembelajaran. Dan yang selanjutnya itu mengkomunikasikan. Pembelajaran saintifik pada tahap ini, guru berperan sebagai manajer, memberi umpan balik, memberi penguatan, memberi penjelasan, informasi yang lebih luas. Peran penting lainnya yaitu guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menunjukkan arah atau menyajikan hasil diskusinya.
Apabila peserta didik kurang percaya diri, guru dapat memotivasi dan memberikan bimbingan. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik lain untuk memberikan tanggapan. Jika diperlukan, guru juga dapat memberikan tanggapan dari penguatan kembali atau reinforcement. Selanjutnya, slide selanjutnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kelima, yaitu pada Kak Zilda. Itulah materi yang dari kelompok 6. Tutup, ya. Iya dulu. Baiklah, itulah materi yang kami jelaskan dari kelompok 6. Jika ada salah kata dan dari penyampaian kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.